Pemirsa, rumah singgah milik Yayasan Sahabat Ayah Sarah di Kramat Jati, Jakarta Timur menjadi tempat berkumpulnya anak-anak yang mengidap penyakit kronis seperti kanker untuk bertahan hidup selama menjalani masa pengobatan. Lantas bagaimana kehidupan anak-anak di sana? Dan berikut liputan reporter Riki Harahap dan juru kamera Hilman Prayitno yang kami kupas dalam Bingkai Cerita Manusia. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Siang hari ini. Saya Adristia Sinti atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu ikuti akun media sosial kami di Instagram, X, dan juga YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV, televisi paling menghibur. Dari situ saya mulai, sebagai orang tua serasa kucilkan anak saya. Dia sempat memeluk saya dan membisikkan kepada saya, "Ayah, Sarah mau tidur. Jika Sarah tidur, ayah tidak boleh tangisin. Dan ayah harus janji, harus tetap bantu teman-teman Sarah." Itu pesan terakhir Sarah. Dan saya pada waktu itu coba untuk menggadaikan salah satu motor saya. Sekilas, tak ada yang berbeda dengan Syifa. Ia terlihat seperti anak pada umumnya yang sehat dan menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-temannya. Tapi siapa sangka, gadis kecil berusia 5 tahun ini ternyata mengidap penyakit sirosis, yakni kerusakan hati kronis akibat timbulnya jaringan perut yang parah pada hati yang terjadi karena infeksi virus hepatitis. Hal ini membuat Syifa harus rutin mendapatkan perawatan medis. Nurul, ibu Syifa, secara telaten harus menemani anak kesayangannya berobat hingga ke Jakarta. Ia pun terpaksa meninggalkan kampung halamannya di Boyolali untuk berangkat ke Jakarta selama pengobatan Syifa yang tak sebentar itu. Alhamdulillah ya, di sini mungkin banyak teman-teman, terus dia juga udah tahu kan namanya sakit, teman-temannya juga sakit, sama-sama berjuang juga. Alhamdulillah anaknya senang, kuat, sangat kuat lah untuk ke depannya, sama-sama untuk berjuang kesembuhan. Jadi kita nggak merasa sendiri, Bu, ya? Iya. Karena ada bareng-bareng, jadi semangat untuk sembuhnya itu makin kuat. Gitu. Iya, iya. Untuk harapan saya ke depannya, mudah-mudahan anak saya segera diangkat penyakitnya, biar bisa sekolah lagi seperti anak-anak yang lain, biar bisa melanjutkan untuk masa depannya dia. Jadi anak yang berguna, berbakti kepada orang tua. Kisah Syifa adalah satu dari puluhan anak lainnya yang masih berjuang melawan penyakit kronisnya masing-masing yang terbantu dengan adanya rumah singgah milik Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Rumah singgah ini didirikan oleh Zainuddin atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ayah Sarah. Ia bercerita alasan mendirikan rumah singgah tersebut berawal dari kehilangan anak perempuan tercintanya bernama Sarah yang berjuang selama 3 tahun melawan kanker darah akut. Setelah di rumah semakin menurun, saya bawa ke IGD. Dapat 3 hari, dokter menyatakan Sarah tinggal menunggu saja. Dan di tanggal 28 Februari, pada waktu terakhir Sarah mengembuskan napas terakhir, dia meminta kepada ibunya untuk dibacakan surat Yasin. Dan pada waktu itu saya tidur di bawah. Sarah pun memanggil saya. Dia sempat memeluk saya dan membisikkan kepada saya, "Ayah, Sarah mau tidur. Jika Sarah tidur, ayah tidak boleh tangisin. Dan ayah harus janji, harus tetap bantu teman-teman Sarah." Itu pesan terakhir Sarah. Pasien yang tinggal di rumah singgah tak hanya berasal dari Jabodetabek, tapi dari sejumlah kota di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Mayoritas berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ia pun berharap semakin banyak masyarakat yang terketuk hatinya untuk membantu. Meski sekarang
Yayasan Sahabat Ayah Sarah dan Rumah Singgah sudah beroperasi. Zainuddin juga menceritakan awal mula perjuangannya mendirikan yayasan. Ya, awal-awalnya itu kalau kemarin waktu awal itu kita komunitas, jujur ya, itu kebanyakan uang pribadi saya. Karena pada waktu itu saya bekerja juga di salah satu perusahaan. Dan sempat pada waktu itu ada salah satu pasien yang kita dampingin meninggal dunia dan harus dipulangkan ke Kalimantan. Itu biayanya itu karena kargo sebesar 27 juta. Itu dana kas dari komunitas itu hanya ada 7 juta kalau tidak salah. Dan saya pada waktu itu coba untuk menggadaikan salah satu motor saya, karena prinsip saya jika saya membantu mereka pengobatan di Jakarta, mau sehat ataupun pulang nama, tetap saya akan bantu. Tetapi saya yakin juga pada waktu itu pasti banyak orang-orang baik di luar sana yang mendukung kegiatan saya. Untuk mengurus puluhan anak di rumah singgah, tentu tak lepas dari bantuan relawan. Mereka dengan sukarela hidup berdampingan dengan pasien, sekaligus melayani setiap kebutuhan pasien yang mendesak. Saya kan sama kayak mereka, pejuang kesembuhan juga. Anak saya kanker leukemia. Di akhir November, anak saya meninggal. November 2018. Nah, Ayah Sarah mengajak saya untuk ikut bergabung. Alhamdulillah suami mengizinkan. Jadi kita jalan bareng untuk, awalnya kan kita komunitas ya, belum yayasan. Itu kita kayak galang dana kecil-kecilan lah awalnya sama Ayah Sarah. Pada akhirnya, tak ada yang tahu kapan kita akan sakit. Bisa sekarang atau besok atau nanti. Melihat anak-anak yang sakit di rumah singgah, yang mereka butuhkan adalah dukungan moral dan semangat dari sesama. Agar optimis bisa sembuh, bantuan dan dukungan seperti rumah singgah inilah yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak pejuang kesembuhan. Riki Harahap, Hilman Prayitno, BTV Jakarta.